Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan MPM 2213032101. Nah, berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, seharusnya Hari Kesaktian Pancasila itu tuh sebagai memperingati dan untuk mempertahankan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Namun, akhir-akhir ini banyak permasalahan terkait dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Saya di sini Dewi Rahayu akan menjelaskan permasalahan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita masuk kepada masalahnya, kita harus tahu dulu pengertian dari Pancasila itu apa sih. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu dapat diartikan dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Nah, akhir-akhir ini banyak ancaman dari ideologi Pancasila itu sendiri. Permasalahannya itu terkait dengan topik tiga yang akan saya bahas, Pancasila sebagai dasar negara. Permasalahan yang ada di Indonesia ini adalah pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain, yaitu Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia mendapat tantangan atau ancaman ideologi transnasional yang berkembang di dunia, seperti komunisme, liberal, dan ekstremisme keagamaan atau Islamisme. Nah, adapun ancaman yang dimaksud dengan ancaman komunisme itu adalah ancaman yang secara terbuka melakukan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan sosialisme. Pemberontakan itu tuh lantas melahirkan tragedi kemanusiaan yang paling kelam sepanjang sejarah berdirinya Indonesia. Nah, fakta sejarah itu menunjukkan bahwa ancaman dari kelompok konservatif kiri, yakni sosialisme komunisme itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Jadi, ancaman ideologi komunisme ini bahaya untuk Indonesia. Lanjut adalah ancaman yang kedua, yaitu ancaman liberalisme. Selain sosialisme dan komunisme, tantangan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia itu adalah liberalisme. Meskipun meskipun ideologi liberalisme itu tidak mengklaim menggantikan ideologi Pancasila, namun pengaruh liberalisme itu telah terlihat dalam 2 dekade terakhir. Liberalisme itu mengubah paham Pancasila di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Contohnya, di segi ekonomi, dari sisi ekonomi itu, ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan dan gotong royong mulai berubah ke sistem pasar bebas yang dimiliki sejumlah elit. Nah, dari sisi politik, demokrasi Pancasila yang berdasarkan musyawarah mufakat mulai digantikan oleh demokrasi liberal yang bertumpu pada asas tirani mayoritas. Nah, mekanisme musyawarah mufakat itu digantikan oleh model voting alias pemilihan langsung berdasarkan one man one vote. Jadi satu orang itu satu suara. Tapi fatalnya model demokrasi liberal itu kerap diwarnai oleh politik transaksional seperti jual beli suara atau politik uang. Nah, di titik ini harus diakui bahwa liberal itu adalah ancaman serius dan nyata ketimbang sosialisme dan komunisme. Nah, yang terakhir adalah ancaman Islamisme. Ideologi Islamisme direpresentasikan oleh kelompok radikal ekstrim dalam Islam yang getol mempropaganda berdirinya negara Islam. Jadi, itu adalah seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam itu harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Jadi dia orang ini kayak merupakan oknum untuk me, me apa ya me, meng, bukan mendewakan, kayak dia orang ini pengen
ideologinya itu harus berdasarkan agama. Jadi kita bukan pakai ideologi dari Pancasila gitu. Solusinya itu salah satu benteng bangsa Indonesia dalam menangkal ideologi transnasional ialah Pancasila. Jadi Pancasila itu kita jadiin benteng untuk menangkal dari ideologi-ideologi transaksional yang tadi sudah dijelaskan. Pancasila itu harus dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh seluruh kelompok masyarakat dalam segala lini dan lapisan kehidupan dalam konteks dan lapisan kehidupan. Nah, dalam konteks ini yang diperlukan ialah radikalisasi Pancasila, yakni mengakar ide-ide Pancasila yang akan membuatnya tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana pemerintah bertindak dan masyarakat bersikap. Nah, dengan pemahaman yang utuh terhadap maksud pembentuk Pancasila, maka kita dapat membedakan antara Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang berkembang akhir-akhir ini. Untuk mencegah solusi itu kita juga harus mempunyai tumpuan, yaitu pertama, Pancasila menjadi filter atau penghadang terhadap ideologi yang mencoba masuk Indonesia. Yang kedua, memperdalam pemahaman, penghayatan, dan pengalaman sila-sila dalam Pancasila. Pancasila harus dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh seluruh kelompok masyarakat dalam segala lini dan lapisan kehidupan. Nah, yang ketiga adalah pentingnya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Apalagi realitasnya negeri ini menghadapi tantangan ideologi lain yang membahayakan NKRI dan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ojak. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Fatur Razak Al-Fayed dengan NPM 2213032105. Di sini saya akan sedikit menjelaskan presentasi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Next, Kak. Sendiri merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 butir rumusan Pancasila pada sidang pertama tersebut. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada barang internasional, yang ketiga ada mufakat, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima yang Maha Esa. Sebelum sidang BPUPKI berakhir, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamai dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Piagam Jakarta disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, kemudian dibentuklah PPKI. PPKI tersebut menggelar sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Hasilnya PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan bunyi sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun di sini terdapat permasalahannya dan solusinya. Permasalahannya itu masih banyak orang yang belum mengerti apa itu Pancasila sehingga tidak dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sini adalah korupsi. Solusinya memberikan pengetahuan nilai Pancasila dan Pancasila itu sendiri agar mempunyai karakter yang baik dan tidak melakukan korupsi.
karena melihat sejarah Pancasila yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu untuk menjadikannya sebagai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, cukup. Terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maelinda Devi Destiana dari NPM 2213032086. Di sini saya akan membawakan dan memaparkan materi 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada permasalahan tantangan Pancasila di era perkembangan teknologi atau revolusi industri 4.0, yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dampak yang buruk bagi masyarakat. Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan tidak bisa dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Dan pada waktu yang sama, ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang, yaitu ada pada bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial, dan bidang pertahanan dan keamanan. Bidang politik yaitu permasalahan pemilu, pejabat, negara yang terjerat korupsi. Sedangkan untuk bidang ekonomi, permasalahannya yaitu kesenjangan yang masih tinggi. Bidang sosial budaya, permasalahannya yaitu pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Permasalahannya yaitu terorisme, konflik SARA, dan illegal fishing. Selanjutnya ada fakta sosiologis, yaitu seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Apabila kita melihat secara komprehensif setiap masalah yang ada, maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bangsa, yaitu dengan cara internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat, yaitu solusi di tengah krisis nasionalisme yang sedang terjadi saat ini. Selanjutnya ada penjelasan dan solusi, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang merupakan sebuah sistem nilai universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun, baik pada masa hari ini, besok, atau di masa yang akan datang. Yaitu artinya Pancasila dengan basis filosofisnya yang dalam sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada. Jadi Pancasila itu mampu menjawab semua tantangan yang ada yang terjadi di negara kita saat ini. Dan terdapat 2 syarat agar Pancasila dapat beroperasi, yaitu dengan secara optimal dalam masyarakat, yaitu dengan cara 1, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Yang kedua adalah mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Solusi dan penerapannya yaitu dengan berpedoman kepada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak akan pudar, dan Pancasila juga sebagai nilai universal yang masih sangat relevan dengan generasi hari ini. Nilai-nilai ketuhanan Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas. Dalam bersikap tindak termasuk sikap menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, tidak melontarkan konten penghinaan yang dapat memicu terjadinya keributan beragama, menjadi tentram dan damai. Nilai-nilai kemanusiaan, memahami, menghargai hak dan kewajiban setiap orang, tidak menyebarkan konten hoax dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab. Solusi dan cara penerapannya merupakan nilai-nilai persatuan atau forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme, memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi, dan selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai musyawarah dalam hikmat dan bijaksana, berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya, ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online dan lebih mengedepankan musyawarah atau mufakat.
Maka kesimpulan dari solusi ini adalah oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Itulah pemaparan materi dari saya, yaitu materi 3. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Siti Musaro Mediana Alpa dengan NPM 2213032109. Menerangkan topik kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sejarah singkat Pancasila. Dasar negara pertama kali dirumuskan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh-tokoh yang mencetuskan rancangan Pancasila antara lain Moh Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah beberapa hari tak menemukan titik terang dasar negara ini, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait tentang dasar negara, yaitu dinamai dengan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Masalah yang pernah dialami Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Masalah yang pernah dialami Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu adanya upaya yang muncul untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Berikut ini beberapa peristiwa yang pernah terjadi untuk menggantikan Pancasila. Yang pertama, pembentukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan mendirikan NII. Tujuan utama didirikan NII atau Negara Islam Indonesia adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, pemberontakan PKI di Madiun atau pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Oke, next. Solusi yang dapat saya berikan, seharusnya ditanamkan kesadaran dalam setiap diri individu, kelompok maupun golongan bahwasannya ideologi Pancasila itu sudah sangat sesuai untuk bangsa Indonesia. Jangan hanya mementingkan kepentingan individu dan golongan daripada mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Hargailah hasil kerja keras para pendiri negara karena merancang dasar negara tidaklah mudah untuk dilakukan. Baik, sekian. Terima kasih. Izin Sima boleh nambahin nggak? Ya, boleh. Ya, seperti yang kita tahu kan akhir-akhir ini pengetahuan masyarakat tentang Pancasila itu merosot secara tajam, yaitu sekitar 48% respon berusia 17 sampai 29 tahun itu tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Nah, 42% itu salah menyebutkan sila-sila Pancasila, dan lebih parah lagi 60% respon berusia 46 tahun ke atas itu salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Nah, tentunya fenomena tersebut itu sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat itu tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila atau semangat yang dicetuskan Soekarno dan para ulama-ulama yang sudah merancang ideologi Pancasila itu sebaik mungkin. Apa sih solusi dari Sima supaya masyarakat itu bisa paham tentang nilai-nilai Pancasila itu? Nah, kalau buat masyarakatnya sendiri itu ada baiknya dengan memberikan pendidikan tentang Pancasila. Jadi di mana orang tua dari anak-anak itu mengajak anaknya buat sekolah itu kan buat
belajar. Ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang usianya masih dini lah, bagusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang di mana udah berusia lanjut, kan susah tuh buat ngehafalin sila-sila itu. Nah, jadinya solusinya kalau buat orang-orang kayak gitu, bagusnya kayak sosialisasi sih. Kan nggak mungkin kalau mau sekolah lagi kan. Bagusnya sosialisasi sama RT, RW atau gimana gitu, atau ada seminar kan, seminar-seminar gitu kan, nggak cuma buat anak kecil kan. Oke, terima kasih Sima. Ya, sama-sama Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutia dengan NPM 2213032104. Di sini saya akan mempresentasikan topik 3, Pancasila sebagai dasar negara, dengan judul Hilangnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam dasar negara. Hal itu merupakan dasar-dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang diartikan sebagai bentuk perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dalam ketetapan nomor 10 garing MPRS garing 1966, ketetapan MPR nomor 5 garing M nomor dijelaskan kedudukan secara spesifik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum tertib di Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara saat ini menemui banyak kendala, dimulai dari lemahnya pemahaman nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Lahirnya perilaku separatisme, konflik bermotif SARA, kebebasan media massa, korupsi di berbagai tingkatan, melemahnya keteladanan para tokoh-tokoh masyarakat adalah bukti menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Contoh perilaku separatisme pada saat ini di Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan, dan G30S PKI. Lalu contoh perilaku konflik bermotif SARA adalah konflik agama di Ambon, sentimen etnis berujung penjajahan, tragedi Sampit, suku Dayak versus Madura, lalu pemerintahan versus kelompok sepatis, lalu terakhir penyerangan kelompok syariah di Sampang. Berikutnya contoh kebebasan media massa. Pemberitaan kasus Antasari yang melibatkan wanita bernama Rani oleh salah satu stasiun TV. Yang kedua, kasus wawancara fiktif terjadi di Surabaya. Selanjutnya, kendala yang harus dihadapi adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sejak era reformasi dan otonomi daerah, banyak sekali pengaturan daerah yang menunjukkan ego sektoral, saling tumpah tindih, sehingga jauh dari keserasian dan keharmonisan. Banyak peraturan daerah yang dibuat untuk bersaing meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang justru menurunkan iklim investasi daerah. Pemilihan kepala daerah yang lebih mengutamakan putra daerah, bukan putra terbaik bangsa, sehingga munculkan para pemimpin yang pragmatis. Mungkin kendala selanjutnya adalah sejak dibubarkannya BP7 pada saat era reformasi, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab menangani pemantapan nilai-nilai Pancasila dan konsep-konsep wawasan kebangsaan. Hal inilah yang menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila belum dilembagakan secara komprehensif. Oke, baik.
Solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah langkah konkretnya. Pemerintah perlu memasukkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai materi bahan pengajaran pada sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini tetap relevan dan tidak akan mengurangi hakikat dari tujuan dasar pelaksanaan pendidikan nasional yang ingin menciptakan manusia yang berakhlak cerdas. Negara memerlukan falsafah politik karena memikirkan filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara merupakan persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang juga merupakan masyarakat hukum. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.